Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga yang menjawab salam, insya Allah hidupnya sukses mulia. Amin. Sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Gurunda kita Ustadz Iman Setiadi, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMP IT Madani, Bapak Ustadz Yazid, dan juga segenap Dewan Guru dan asatizah, ustadz-ustazah yang telah membimbing kami semua. Semoga keberkahan dan cinta kasih Allah senantiasa tercurah untuk Gurunda kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang hari ini sudah berkenan hadir di tengah kesibukan ayah bunda semua, hari ini berkenan untuk mendampingi ananda tercinta kita. Masya Allah, semoga setiap lelah ayah bunda dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya muliakan, yang saya banggakan, adik-adik tercinta, mohon izin saya menyapanya dengan sapaan teman-teman supaya kita bisa lebih akrab, supaya kita seperti seumuran ya Kak ya, walaupun kita terpaut usia sekitar 20-an tahun, tapi insya Allah kita tetap semangat. Hari ini kita sama-sama bermujahadah untuk menguatkan azam kita dalam berjuang, berjihad di jalan Allah, berjuang untuk meraih cita-cita kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat taufik. Hari ini dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis ilmu. Insya Allah kita saling bersilaturahim, kita saling bersilaturruh, kita satukan azam kita. Takbir, Allahu Akbar. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, masih semangat teman-teman semuanya? Iya. Masih semangat teman-teman semuanya? Semangat. Ya. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, kita sama-sama membakar semangat kita. Kalau saya hitungan ketiga, teman-teman semuanya berdiri. Mohon izin, teman-teman semuanya berdiri. Ya. 1. Siap-siap. 2. Sudah siap? 3. Iya. Putra putri saja ya Bun, ananda saja. Soalnya bisa Pak. Ya mungkin pakai mic. Oke, sudah berdiri semuanya? Insya Allah setelah ini kita nanti ada games dan berhadiah. Semangat semuanya ya. Baik, sambil kita menunggu. Pakai.
Baik, teman-teman semuanya sudah berdiri? Ya. Ini sesuai janji saya. Hari ini kita ada games dulu supaya kita semuanya semangat. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Oh, kebalik, maaf. Ada yang tahu ini apa? Uang. Uang berapa? 100.000. Ada yang mau uang ini? Yang mau tunjuk tangan? Ternyata nggak semua. Tunjuk tangan dulu, nanti baru kita adakan games. Sepakat semuanya? Jika dikasih uang, kita mau, kita tertarik, kita ingin mengambilnya. Ya. Kemudian uang ini saya remas-remas. Kita remas-remas nih uangnya. Ya. Kemudian saya buka lagi. Ini bentuknya masih tetap uang atau bukan? Kalau teman-teman dikasih, mau nggak? Bener? Walaupun udah kusut? Baik. Kemudian uang ini saya remas-remas lagi, kemudian saya banting. Masih mau? Bukan hanya dibanting, diinjak-injak. Masih mau? Kemudian saya ambil lagi, saya buka lagi. Bentuknya seperti apa, nak? Masih uang. Nilainya berapa, nak? 100.000. Berkurang nggak? Nggak berkurang. Betul. Inilah adalah analogi. Tadi yang pertama kali tunjuk tangan siapa? Ini serius. Yang pertama kali tunjuk tangan siapa? Ah, ngaku semua ya. Kalau gitu gini. Yang tadi malam sholat tahajud. Kok nggak ada? Ini pengujian. Nggak ada yang sholat tahajud. Oh, lagi nggak sholat ya. Yang sudah baca 1 hari 1 juz habis subuh tadi. Wah, ikhtiarnya, nak, ikhtiarnya. Oke deh. Yang sudah sholat duha. Kok nggak ada? Apa ya? Yang sudah baca Quran deh tadi pagi. Ya, walaupun 1 halaman deh, nggak apa-apa. Tunjuk tangan. Belum ada yang baca Quran? Oh sudah, alhamdulillah, maju nak, silakan. Masya Allah, tepuk tangan buat teman kita. Namanya siapa sayang? Kak Rian, Masya Allah, semakin istiqomah baca Qurannya. Barakallahu fikum. Tepuk tangan buat Kak Rian. Iya. Ini baru reward dari manusia. Kita bayangkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita qiyamul lail, maka Allah akan memberikan begitu banyak keutamaan. Kemudian ketika kita sholat sunnah sebelum subuh, Allah akan memberikan keutamaan seluas langit dan bumi. Betul? Kenapa nggak diambil keutamaan itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, tadi uang 100.000 itu adalah analogi dari diri kita. Kita bayangkan itu adalah diri kita. Itu adalah value diri kita. Itu adalah nilai diri kita. Dan nilai atau value itu harus kita perjuangkan. Sejauh mana perjuangan teman-teman hari ini? Sejauh mana perjuangan teman-teman selama 13 atau 15 tahun ini? Itu menentukan value kalian. Value, nilai diri Anda. Walaupun sudah diremas-remas oleh masalah kehidupan, walaupun sudah dibanting, diinjak-injak oleh kehidupan, oleh tantangan, oleh ujian, tetapi value itu tetap bertahan. Nilainya tetap bertahan walaupun sudah goyang. Itulah nanti yang akan menjadi kunci kesuksesan kawan-kawan semuanya. Setuju semuanya ingin sukses? Setuju semuanya ingin sukses? Takbir yang kuat. Allahu Akbar. Kurang kuat. Allahu Akbar. Sudah siap semuanya?
Aura-aura para pejuang kita sudah muncul. Tepalkan tangan kalian. Ini adalah cita-cita kami. Ini adalah cita-cita kami, ya Allah. Hujankan cita-cita ini ke dalam dada kalian. Letakkan di dada kalian. Masukkan di dada kalian. Kunci rapat-rapat. Jangan biarkan genggaman kita ini, cita-cita kita ini terjatuh. Masukkan ke dalam dada kalian. Ya Rob, ikutin kata-kata saya. Ya Rob, kami hamba-Mu. Ya Allah, hari ini aku berjanji akan bisa menjadi lebih baik lagi, yang kuat. Aku berjanji akan genggam kuat cita-cita ini, ya Allah. Aku berjanji akan sukses. Aku berjanji akan meraih cita-citamu. Aku berjanji, ya Allah, aku akan bahagiakan ayah dan bunda. Duhai ayah, duhai ibu, hari ini Engkau menjadi saksi perjuangan kami. Terima kasih ayah bunda atas lelahmu. Terima kasih ayah bunda atas perjuanganmu. Hari ini aku berjanji aku tidak akan mengecewakanmu. Bapak Ibu guru, hari ini aku berjanji aku akan mengharumkan namamu. Aku berjanji aku akan mengharumkan sekolahku. Aku berjanji aku akan menorehkan sejarah indah untuk tanah airku. Ya Rob, hari ini kami memohon kemudahan. Hari ini kami mohon diteguhkan azam kami, ya Rob. Jangan biarkan kami menyerah. Jika kami lemah, angkat kami, ya Rob. Jika kami lelah, ya Allah, rengkuh kami. Sehatkan orang tua kami, ya Rob. Izinkan orang tua kami melihat kami sukses. Jangan ambil orang tua kami sebelum melihat kami sukses, sebelum kami bisa mengandang tangan beliau ke Baitullah. Ya Allah, ridhoi setiap langkah kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Yang ingin menangis gak apa-apa, nangis aja. Yang pengen keluar air matanya gak apa-apa. Itu air mata janji kita. Insya Allah doa yang kita panjatkan dengan sepenuh hati, doa yang kita ucapkan dengan sepenuh hati akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir untuk teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Boleh duduk kembali. Baik, alhamdulillah. Boleh tarik nafas, hembuskan. Mulai hari ini teman-teman semuanya punya satu goal. Teman-teman semuanya punya satu cita-cita. Genggam kuat cita-cita itu, jangan pernah lepaskan. Baik. Hari ini bismillah kita akan sama-sama bermujahadah untuk bisa jadi apa teman-teman? Kita lihat di layar, sukses, mulia, berkat, ridho orang tua. Boleh genggam tangan ayah dan bundanya masing-masing. Cium tangan ayah bunda sekarang. Siapa yang selama ini kadang-kadang ketika berangkat sekolah, saking buru-burunya lupa cium tangan orang tua? Jangan pernah lupa, nak. Adanya kita di dunia karena orang tua.
Kita saat ini masih bisa berjalan, berdiri. Kita hari ini masih bisa berjumpa dengan teman-teman kita karena orang tua. Ridho orang tua adalah segala-galanya. Mulai hari ini dan seterusnya. Setiap kalian mau keluar rumah, sebelum kalian membuka pintu, jangan pernah kalian melangkahkan kaki kalian sebelum mencium tangan orang tua. Sayangi orang tua kita, minta restu dan doanya jika kita pengen menjadi sukses mulia, insya Allah. Baik, selanjutnya teman-teman semua, ayah bunda, gak apa-apa ya, hari ini kita mengharu biru. Hari ini kita semuanya flashback kembali ke 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Inilah diri kita. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya setetes air yang hina. Kemudian atas kuasa Allah mengizinkan setetes air itu terus berkembang, terus berproses di dalam naungan dekapan cinta kasih Allah, di dalam kasih sayangnya Allah yang Allah titipkan dalam diri ibunda tercinta kita. Bayangkan nak, kita hanya segumpal darah yang jika kita tidak jaga oleh Allah, yang jika kita tidak dijaga oleh ibu kita, kita nggak akan lahir di dunia. Lalu kenapa sekarang saat tubuh kita sudah kuat, saat langkah kita sudah tegar, kita sering menaikkan intonasi suara kita di depan orang tua. Kita sering berkata di depan orang tua. Kita sering membantah ayah dan ibu kita, mengabaikan nasihat-nasihatnya. Kita lihat lagi, nak, kita bukan siapa-siapa. Segumpal daging itu terus berkembang. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kita hanya tulang belulang, nah, yang Allah bungkus dengan daging, terus berkembang menjadi kuah. Kemudian tangan kita terbentuk, mata kita terbentuk, telinga kita terbentuk. Di usia 120 hari Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ kita berjanji kepada Allah bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, bahwa kita akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu kenapa kita lupakan janji-janji itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah cuma minta kita ibadah, Allah cuma minta kita berikhtiar, Allah cuma minta kita berjuang. Lalu kenapa saat ini kita isi dengan keluh kesah? Allah cuma minta kita berjuang. Aku yang memberi jalan. Sejatinya sejak awal penciptaan kita adalah pejuang. Detakan jantung kita, tendangan kaki kita mulai terasa mendang-mendang perut ibunda kita. Lelah, payah, berat, 9 bulan 10 hari kita berada di rahim ibunda kita. Kita
surat Al-Ahqaf ayat 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Jangan pernah lupakan itu, nak. Jangan biarkan lelah letihnya orang tua kita menjadi kecewa. Jangan biarkan air mata kesedihan, air mata kekecewaan menetes di pipi orang tua kita. Perjuangan sudah dimulai dari sejak kita dalam kandungan, dan kita berkewajiban untuk meneruskannya sampai akhir hayat kita. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya siap untuk sukses? Teman-teman semuanya siap untuk jadi luar biasa? Teman-teman semuanya siap untuk terus berjuang? Iya. Kita semuanya punya cita-cita. Boleh angkat tangan yang sudah punya cita-cita. Karena kita punya hidup, dan hidup itu harus punya tujuan. Teman-teman semuanya punya cita-cita? Saya tanyakan sekali lagi, karena usia kita sudah balik dan kita harus sudah punya tujuan hidup. Tunjuk tangan. Yang belum punya cita-cita, segera buat. Karena itu nanti yang akan menentukan kesuksesan kalian. Baik, di sini kita belajar tentang mindset dan mental sukses. Jadi sukses itu adalah sebuah proses. Sukses itu adalah sebuah perjuangan. Teman-teman ingat ketika kita masih bayi, apakah ada ketika anak bayi dilahirkan langsung bisa berlari? Gak ada. Apakah ada ketika bayi dilahirkan langsung bisa bicara? Kecuali Nabi Isa atas izin Allah. Tidak ada. Kenapa bayi itu kemudian bisa berjalan? Kenapa bayi yang tadinya tidak bisa apa-apa kemudian bisa berkata, bisa berlari, bahkan sekarang bisa naik sepeda? Karena satu, sikapnya, mindsetnya, all untuk berjuang. Kita bayangkan, jika seorang bayi atau seorang balita ketika belajar berjalan, ketika jatuh akhirnya menyerah, apakah bayi itu bisa berjalan? Tidak. Jadi kenapa bayi bisa berjalan? Karena yang pertama, punya mindset, perbaiki pikiran Anda. Pantang menyerah. Terjatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, berdarah lagi, bangun lagi. Nangis boleh, manusiawi. Nangis sebentar. Tapi apakah besok dia berhenti untuk belajar berjalan? Tidak. Besok masih merangkak, berjalan lagi, tersandung jatuh lagi. Itulah mental pejuang. Jadi kalau saat ini teman-teman merasa perjuangan ini berat, merasa belajar ini berat, yuk kita lihat ketika kita masih bayi, kita pantang menyerah. Jika saat ini kita berhenti, maka kita akan tenggelam. Tenggelam oleh dunia, digerus oleh dunia. Kita akan menjadi pribadi yang kalah. Jadi yang pertama teman-teman, mindset dan mental sukses itu adalah perbaiki pikiran Anda. Perbaiki mindset berpikir Anda. Sukses itu adalah proses. Keberhasilan itu adalah proses. Tidak ada orang yang berhasil dengan instan. Tidak ada segala sesuatu yang kita dapatkan secara instan. Semuanya perlu perjuangan. Perbaiki mindset kita, pikiran kita. Jadikan pikiran itu menjadi pikiran positif. Pikiran yang positif akan melahirkan semangat juang yang luar biasa. Semangat juang yang luar biasa akan membuka jalan. Allah akan bukakan pintu rahmat. Allah akan bukakan jalan keluar dari pintu mana saja. Mungkin di antara kita ada yang dilahirkan
dari keluarga yang kekurangan. Jangan jadikan itu sebagai mental block. Jangan jadikan itu sebagai alasan kita gak mau sekolah. Jangan jadikan itu sebagai alasan kita gak mau kuliah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita mau menjemputnya atau tidak. Banyak beasiswa di luar sana, kita tinggal minta sama Allah. Maka itu tadi, kenapa saya tanyakan yang pertama, siapa yang tadi malam sudah sholat malam? Siapa yang tadi malam sudah qiyamul lail? Siapa yang sudah baca Quran? Itu nak kunci sukses kita. Genggam kuat Tuhan, jangan dilepasin. Hari ini kita melepaskannya. Tapi setelah acara ini, ayo kita genggam kuat-kuat kunci sukses itu. Allah menciptakan kita bukan untuk gagal. Allah menciptakan kita di dunia untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan kita sebagai pejuang. Kesuksesan itu perlu diperjuangkan. Kita tinggal kita sekarang memilih fujurohat wa taqwahat, jalan yang mana? Kita memilih jalan untuk sukses, siap dengan tantangannya. Jatuh, bangun lagi. Berdarah, bersihkan, bangun lagi. Kelak kalian akan bisa berlari dengan kencang. Kemudian yang kedua adalah all-out dan total berjuang. Apa itu all-out dan total berjuang? Totalitas. Kalau berjuang jangan separuh-separuh. Kalau kita punya cita-cita, kejar sampai dapat. Kalau belum dapat, jangan berhenti. Itu all-out dan total dalam berjuang. Satu quotes yang saya pengen bagikan ke teman-teman semua. Ketika kita sudah memilih untuk masuk dalam suatu hal, kita memilih untuk memulai sesuatu, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Selesaikan sampai tuntas, selesaikan sampai akhir. Jikalau kita memilih untuk berenang masuk ke dalam danau kesuksesan, jangan berhenti untuk berenang, karena nanti kita akan tenggelam. Di ujung danau itu ada kedua orang tua kita yang sedang menatap kita dengan penuh harap. Anakku, putraku, putriku, aku menantikan dirimu untuk sukses. Gitu. Next, sukses. Tanamkan dalam diri kita sukses. I will be success. Ulangi kata-kata saya. I will be success. Ulangi lagi. I will be success. Kata-kata adalah doa. Kata-kata menjadi zikir. Dan itu nanti yang akan terekam dalam otak bawah sadar kita. Jadi otak kita itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada otak sadar dan otak bawah sadar. Yang paling menentukan ternyata adalah otak bawah sadar, karena porsinya adalah 88%. Yang otak sadar kata itu porsinya hanya 12%. Nah, fungsinya apa nak? Otak bawah sadar kita, alam bawah sadar kita ini akan memproses semua yang kita katakan. Mind, body, and soul adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan nanti akan direalisasikan oleh tubuh kita. Jadi mulai sekarang jangan pernah mengeluh. Ganti kata-kata kita, ganti zikir kita. Ya. Ganti kata-kata kita, ganti zikir kita. Kalau kita bilang, aduh belajar itu susah, ganti. Bukan susah. Belajar itu nikmat, karena ini adalah proses menuju kesuksesan saya. Kalau saya nggak belajar, saya nggak akan dapat cita-cita saya. Itu zikirnya. Zikirnya susah diganti apa? Bisa. Setuju? Iya, semangat. Sepakat?
Ya kayaknya belum semangat. Kalau saya ucapkan sukses, teman-teman angkat tangan sambil bilang bisa, ya. Yang semangat, karena ini nanti akan diproses oleh tubuh kita, akan diproses oleh alam bawah sadarnya kita, ya. Sukses, bisa, kurang kuat. Sukses, bisa, sukses, bisa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Next. Ya, ciri mental juara. Nah, semuanya pengen jadi juara, tentu. Semuanya pengen bisa berhasil, tentu. Ciri mental juara yang pertama, nah ini, yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kita berjuang, ikhlas kita berbakti pada orang tua, ikhlas kita setiap hari, setiap pagi berangkat sekolah, setiap pagi bersusah payah kita bersekolah menuntut ilmu sampai sore, kemudian setelah pulang sekolah kita masih mengaji, kita masih TPQ, kemudian malamnya masih berjuang belajar lagi. Ikhlas, nah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ nak rahasia Allah. Allah pengen kasih derajat yang tinggi untuk kita, karena pahala menuntut ilmu itu sama dengan pahala berjihad. Kita ini lagi berjihad, setiap hari kita itu berjihad, dan kita tahu pahala jihad adalah surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah. Pantang menyerah. Jangan gampang menyerah. Seperti kita waktu masih bayi belajar berjalan, jatuh, bangkit lagi. Kalau kita nggak bangkit, kita nggak bisa jalan sampai sekarang. Kalau saat ini kita terjatuh, kita kesulitan, kemudian kita menyerah, kita nggak akan dapat cita-cita kita. Kalau kita mau dapat, bangkit lagi, berjuang lagi. Kemudian yang ketiga, sedikit bicara, banyak bekerja. Saatnya kita sekarang ini bukan main-main lagi. Kita sudah balik kawan-kawan. Kita sudah masuk fase pradewasa. Orang yang dewasa itu punya tanggung jawab, bukan anak-anak lagi. Masa bermain kita, masa main-main kita itu udah lewat, ya. Masa main-main kita itu udah lewat, masa kanak-kanak sudah lewat. Saatnya sekarang kita berjuang. Kemudian yang keempat, yakin dan optimis. Orang yang sukses tidak ada yang pesimis. Orang yang sukses selalu yakin apapun rintangannya, kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang kelima, memiliki visi hidup yang jelas. Teman-teman sudah pernah bikin proposal hidup? Belum? Teman-teman belum pernah bikin proposal hidup? Pernah nulis cita-cita kita di buku? Pernah menulis cita-cita kita lewat pena? Mulai sekarang kita bikin proposal kehidupan kita. Kita bikin proposal kehidupan kita. Bikin proposal ke Allah. Ambil satu kertas, tulis, ya Allah, tahun ini saya pengen sukses ujian nasional. Saya pengen lulus dengan baik. Ya Allah, saya bercita-cita pengen jadi dokter. Setelah ini saya pengen pesantren ke pesantren mana. Setelah ini saya pengen meneruskan ke sekolah favorit yang saya cita-citakan. Setelah itu saya pengen berkuliah di mana, sebutkan, tuliskan. Saya pengen kuliah di kedokteran UI, tulis. Saya pengen kuliah di UGM, tulis. Saya pengen kuliah di Madinah, tulis. Tempel di kamar. Setelah saya lulus
lulus kuliah ya Rob, saya pengen gandeng tangan ayah dan ibu saya ke Baitullah. Tulis nak. Setelah saya dapatkan semua itu, baru saya menikah. Tulis semuanya. Tempel di kamar. Ingat, itu adalah janji dan komitmen kita pada diri sendiri, janji dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang teguh komitmen itu. Setuju? Nanti ayah dan bunda mohon izin mendampingi putra-putrinya setelah pulang. Ayo nak, bikin proposal kehidupanmu sekarang. Masa depanmu dimulai saat ini. Visi dan misi kehidupanmu harus sudah jelas saat ini. Jangan dibikin nanti setelah kita lulus SMA, telat. Bikin saat ini. Setuju? Setuju. Suaranya mana? Sepertinya sudah atau masih mengharu biru. Baik, kalau saya ucapkan sukses bisa, ya. Jargon kita adalah sukses bisa. Sukses bisa. Kurang kuat. Sukses bisa. Sukses bisa. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Next. Ya, ada yang kenal ini siapa? Om siapa? Om Deddy. Om Deddy Kobusha. Nah, kita ambil satu cuplikan dari kata-kata beliau, prinsip hidupnya beliau. Jadi, teori dan kemampuanku hanya 5% menentukan kesuksesanku. Tetapi sikaplah yang menentukan 95% kesuksesanku. Ini yang harus kita catat. Ya nak, sukses itu adalah proses. Sukses itu adalah perjuangan, ya, bukan warisan. Perjuangan, sikap kita, mental kita yang sudah kita pelajari tadi di slide sebelumnya. Mental juara, sikap juara. Nah, itu yang akan menentukan 95% kesuksesan kita. Next. Ya, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk nonton bareng sebentar. Ini ada sebuah film. Ada yang pernah nonton film ini? Ada yang pernah nonton? Film ini menceritakan tentang satu kelompok baseball yang mereka itu kalah terus, sering kalah, jarang menang. Suatu saat temannya diguyur ya, mereka masih suka main-main. Itu kesalahannya yang bikin mereka suka kalah. Mereka masih nggak serius. Nah, besok mereka akan besok mereka akan melawan satu tim yang luar biasa. Kita tonton sebentar sama-sama. What? You want to go to the 30? I think you go to 50. 50. I can go to 50 if nobody's on my back. I think you do what you're going to back. Even if you can't, if you promise me you're going to do your best. Alright. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. Alright, what's the name? I want you to do blindfold. Kenapa ditutup matanya? Ada yang tahu? Kenapa harus ditutup matanya? Supaya fokus. So keep stop. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it.
Teman-teman lihat, dia sedang berjuang. Now, don't stop, boy. You got more in you, man. Dia hampir menyerah. You gotta keep moving, keep moving. Don't quit till you got nothing left. Jangan berhenti. Move, terus bergerak. Keep moving, bro. That's it. Keep Terus bergerak. Keep trying. Very best. You're very best. You're very You very best. You very best. Keep going. Don't quit. Keep going. Keep trying. Keep your knees on the ground. That's it. You're very best. Don't quit. You very best. Tanamkan dalam diri kita. Kamu hebat. Kita hebat. Kita bisa. Keep moving, bro. That's it. Terus bergerak. Terus. Terus. All out. Kerahkan semua yang kalian miliki. Terus. Dia mulai mengeluh. Seperti kita saat ini. Kadang kita mengeluh. Kamu luar biasa. Teruskan. Sakit. Mengeluh lagi. Teruskan. Berikan hatimu. Yakin. Ya. Yakin. You best. 20 langkah lagi. Dikit lagi, jangan menyerah. Dikit lagi. Jangan menyerah. Teruskan. 10 langkah lagi. Tinggal dikit lagi kita nyampe. Berikan hatimu. Yakin sama Allah. 5 lagi. Jangan menyerah. 1 langkah lagi. Akhirnya apa kawan-kawan? Sampailah dia ke garis finish. Padahal seumur hidup dia berlatih sebelumnya, dia tidak pernah sampai sejauh itu. Lalu apa teman-teman ibrah yang bisa kita ambil dari video tadi, dari pesan Prof tadi, dari pesan pelatihnya tadi, dan perjuangan Prof? Never give up. Jangan pernah menyerah. Masa depan kita itu tergantung pada apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita ucapkan. Ucapan kita mempengaruhi pikiran kita akan mempengaruhi langkah kita, dan langkah kita akan mempengaruhi suksesnya diri kita. Baik, next. Ya. Ada yang kenal ini siapa? Om siapa? Ada yang kenal? Salah satu orang terkaya di dunia, berasal dari Hangzhou, Cina. Siapa namanya? Ya, punya perusahaan apa teman-teman? Ada yang tahu? Alibaba, betul, hebat. Ya, kita pelajari cara suksesnya beliau. Apakah Om Jack Ma ini berasal dari keluarga yang kaya? Tidak, bahkan dari keluarga yang sangat miskin. Jack Ma dilahirkan dari keluarga miskin di kota Hangzhou, Cina. Bukan kota besar, kota kecil. Ma kecil hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Tapi apa yang membuat dia istimewa? Mindset berpikirnya. Bahwa kita dilahirkan, kita punya potensi yang sama. Orang lain bisa sukses, kita juga bisa sukses. Kita punya panca indera yang sama.
yang lain bisa sukses, kita juga bisa sukses. Nah, kemudian Jack Ma Jack Ma mulai berkarir sebagai guru bahasa Inggris. Passionnya di bahasa Inggris, senangnya. Nah, teman-teman sekarang mulai temukan passion kalian. Kesukaan kalian itu apa? Sukanya kalian itu apa? Ya kan? Main bola boleh, asal yang positif. Perdalam, perjuangkan. Ada yang suka matematika, perdalam, perjuangkan. Ada yang suka main bola, perdalam, perjuangkan. Main game, positif apa negatif? Ya, kalau desain grafis boleh. Jadi yang suka main game, alihkan ke sesuatu yang bermanfaat. Belajar desain grafis, belajar bikin website. Daripada kita main game yang nggak bener, game yang nggak jelas, ambil satu spesialisasi. Bikin website, satu kali bikin website teman-teman, Masya Allah, paling murah 5 juta. Kita bisa kerjain di rumah, kerja dari rumah. Enak nggak tuh? Kerja dari rumah, nggak keluar kamar, dapat uang 5 juta. Bisa kita kasih ke mama. 5 juta kali 5 kali kita bikin website, bisa ngajak ibu kita umroh. Nah tuh, plus uang saku tuh. Nah, jadi perdalam apa passion kalian. Kita memang tidak harus bisa ahli dalam semua bidang. Kita cukup ahli dalam satu bidang yang kalian sukai, passion kalian di situ, perdalam dan perjuangkan. Nah, kemudian Ma mulai karir sebagai guru bahasa Inggris sebelum menjadi seorang miliarder. Miliarder apa? Internet. Karena dia suka di situ. Kemudian Ma harus berjuang keras di sekolah dan mengalami penolakan sebanyak 30 kali. Yang baru ditolak sekali, yang baru nanti ketika kalian melamar pekerjaan ditolak sekali. Ma aja seorang miliarder ditolaknya 30 kali. Jadi izin menceritakan kisah beliau sedikit. Beliau pernah ditolak 30 kali pada saat beliau melamar pekerjaan. Nah, 30 kali nak? Banyak nggak tuh 30 kali? Capek, benar. Kemudian beliau pernah melamar pekerjaan di KFC. Padahal KFC jadi apa? Waiters. Jadi pelayan. Ditolak juga. Beliau bercerita ada 24 pelamar saat itu. Yang diterima 23 ya. Saya satu-satunya yang ditolak, kata Ma. KFC ditolak. Kemudian beliau mendaftar ke Harvard University. Langsung diterima enggak? 10 kali beliau itu daftar di Harvard University, 10 kali ditolak, baru yang ke-11-nya diterima. Wah, itu kalau udah belajar, udah dapat S2, S3 kalian. Masya Allah. Tapi apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau suka belajar. Beliau belajar dari kegagalan. Kemudian beliau pernah melamar jadi polisi. Dari 5 orang pelamar, 4 diterima, 1 ditolak. Yang ditolak siapa teman-teman? Om Jack. Kita panggilnya Om aja ya biar akrab, biar suksesnya nular, betul? Ya. Jadi Om Jack Ma ini ditolak daftar polisi. Ditolaknya bukan hanya ditolak aja, ditolaknya dengan hinaan. Beliau kan pendek posturnya. Jadi kata bagian penerimaan, tinggimu itu nggak nyampe, nggak ada polisi yang sependek dirimu, gitu. Tapi apakah beliau menyerah? Tidak. Akhirnya apa? Beliau berjuang terus. Beliau suka jadi apa? Beliau guru bahasa Inggris. Beliau suka internet. Akhirnya beliau mendirikan perusahaan sendiri. Nah itu.
Ternyata maksudnya Tuhan, kata beliau, kenapa saya itu ditolak di mana-mana, daftar kerjaan ditolak di mana-mana, saya memimpikan satu pekerjaan di satu perusahaan ditolak juga. Ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Tuhan itu pengen saya jadi CEO di perusahaan saya sendiri. Tuhan itu pengen saya jadi direktur di perusahaan saya sendiri. Keren gak teman-teman? Ya, Om Jack belajar dari kegagalan dan tidak kapok dengan kegagalan, bahkan bisa mengambil ibrah dari kegagalan tersebut. Dan saat ini beliau menjadi salah satu orang terkaya, bukan hanya di Cina tapi juga di dunia. Luar biasa. Sudah ketransfer semangatnya Om Jack Ma? Ya, jargon kita kalau saya sebut sukses bisa, ya. Sukses bisa, sukses bisa, sukses bisa. Baik, next. Ini kita nonton bareng lagi ya. Ya, kita Derek Redmond mengikuti lomba lari 400 meter. Akan tetapi beberapa ratus meter menjelang garis finish, tinggal dikit lagi, beliau terserang kram kaki. Ototnya kram, ototnya kaku, ia merasakan sakit luar biasa di bagian kaki yang membuatnya tidak lagi mampu berdiri. Gak mampu berdiri. Beliau bertekad menyelesaikan lomba walaupun dengan rasa sakit yang luar biasa, walaupun harus tertatih, walaupun harus bercincin. Derek tidak mau menyerah, berlari dan terus berlari. Kuncinya apa teman-teman? Never give up. Ingat perjuangan kita, ingat setiap gerahnya kita. Melihat kesungguhan itu, seseorang berlari ke tengah lapangan memberikan support putra putri kita, Bun. Berikan semangat untuk putra putri kita. Ayo nak, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu gak boleh nyerah, kamu sudah berjuang sejauh ini, jangan berhenti. Saya akan mendukungmu hingga garis finish. Garis finish sudah tinggal di depan mata, tinggal sedikit lagi. Itulah ayah kita, orang tua kita, yang saat kita terpuruk di titik terendah sekalipun, orang tua kita tetap merangkul kita. Jangan menyerah, kamu bisa. Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa lawan rasa sakitmu dan fokus pada tujuanmu. Ayo nak, kita berjuang bersama. Rangkul putra putri kita, Bun. Rangkul putra putri kita, genggam tangannya. Kita berjuang bersama. Kemudian Derek menyelesaikan tugasnya. Walaupun tidak menjadi juara, tapi Derek berhasil merawat rasa sakitnya. Dia tidak menyerah. Akhirnya apa? Dia bisa menjadi inspirasi. Derek mampu membuktikan bahwa ia adalah pemenang yang sesungguhnya, dan tepuk tangan meriah dari 65.000 penonton. Luar biasa. Rasa sakit, rasa lemah, kita pasti menghadapinya. Tetapi jika kita bangkit, maka kita akan menjadi seseorang yang senantiasa dikenang dan diingat. Seseorang
Boleh tarik nafas panjang. Buang kegalauan-kegalauan yang pernah mampir dalam hati kita. Ya. Kita diciptakan bukan untuk kalah. Kita diciptakan untuk berjuang. Kita diciptakan untuk menang. Gitu. Nah, baik. Kemudian teman-teman, tadi kita semua punya mimpi ya. Kita sepakat genggam mimpi itu ya, taruh di dada kita. Jadi kalau kalian, teman-teman semuanya sudah mulai menyerah, lelah, capek, pengen nyerah, afirmasi diri kita, angkat tangan kita, pandang tangan kita, genggam tangan kita. Ini adalah mimpi saya. Ayo ikutin saya teman-teman ya. Boleh tangan kanan. Kita pandang tangan kita. Ini adalah mimpi saya. Ikutin. Ini adalah mimpi saya. Dan saya berjanji akan genggam mimpi saya, genggam cita-cita saya. Dan saya tidak akan pernah lepaskan sebelum saya mendapatkannya. Taruh di dada teman-teman semuanya. Mulai saat ini dan seterusnya, jika teman-teman mengepalkan tangan dan meletakkan tangan teman-teman semua di dada, maka teman-teman akan bersemangat. Ya, afirmasi untuk diri sendiri. Mulai saat ini dan seterusnya, ketika saya mengepalkan dada saya mengepalkan tangan saya taruh di dada, maka saya akan bersemangat. Ulangi sekali lagi. Mulai saat ini dan seterusnya, ketika saya mengepalkan tangan saya dan saya taruh di dada, saya akan bersemangat. Ya, itu. Baik. Kemudian cara mengejar mimpi. Mohon izin, sampai jam berapa? Bunda, Ibu? Oh iya, masih ada waktu lagi. Baik. Cara membuat mimpi menjadi nyata. Nah ini, mohon izin agak cepat saja. Yang pertama adalah set goal. Tentukan apa yang ingin kalian dapatkan. Tentukan tujuan kalian, tentukan cita-cita kalian. Mulai saat ini dan seterusnya, saya genggam cita-cita ini dan saya tidak akan pernah lepaskan sebelum saya bisa mendapatkannya. Itu. Kemudian yang kedua, make plan. Ya, buat rencana. Apa tadi rencananya? Proposal hidup kita yang kita bikin. Habis dari sini kita mau kemana? Habis dari SMA kita mau kuliah di mana? Kuliahnya ngambil jurusan apa? Persiapkan dari sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan eksekusi. Kita jangan berangan-angan terus, gercep kalau bahasa kita ya. Lakukan eksekusi. Kemudian strike. Ya, kita kuat, kita semangat, jangan menyerah. Kalau kita nyerah, kita nggak dapetin itu. Kita harus kuat, kita harus semangat, kemudian cepat capai tujuan. Insya Allah, barang siapa yang sudah punya visi dan misi kehidupan yang jelas, punya semangat tekad yang kuat, maka akan cepat tercapai tujuannya. Nah itu, ingat-ingat ya teman-teman, kelima langkah ini. Next. Ini kesuksesan kita itu semuanya karena orang tua kita. Ingat ketika kita dilahirkan, ibu kita yang dengan kasih sayang yang luar biasa melindungi kita, menggendong kita. Ini ada satu cerita, seorang ibu di Cina melahirkan bayi kembar. Bayi beliau yang satu hidup, yang satu meninggal. Ini sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, berhenti detak jantungnya. Kita bayangkan kesedihan ibu kita, nah.
Luar biasanya keajaiban dari Allah. Bayi yang meninggal tadi ketika dipeluk oleh bundanya dengan pelukan yang hangat, jantungnya kemudian berdetak lagi. Karena kasih sayang seorang ibu, kehangatan pelukan seorang ibu, jasad yang mati Allah izinkan hidup kembali. Ingat nak, penciptaan kita tadi, kita itu bukan apa-apa. Kita itu hanya setetes air yang dengan kuasa Allah setetes air itu bisa menjadi daging, kemudian berkembang lagi dalam rahim ibundanya kita, dibawa anak kita kemana-mana nak. Ibunda kita kelelahan, makan gak enak, tidur gak nyenyak, jalan berat, sakit-sakitan. Teman-teman semua, coba sekarang pandang ayah dan bunda kita. Pandang ayah dan bunda kita, pegang tangan beliau, pandang wajah ibunda kita, ayahanda kita. Bayangkan nak, ayah dan bunda kita itu dulunya cantik sekali, tampan sekali, gagah sekali. Gak ada guratan-guratan lelah, gak ada guratan-guratan usia. Tapi ayah dan bunda kita memilih untuk mengorbankan semua itu, untuk merawat kita, memilih mengorbankan istirahatnya ketika kita menangis di tengah malam, kita kehausan, ibunda kita sigap, ibunda kita bangun, memberikan air susu kepada kita. Bayangkan nak, jika nggak ada ibunda kita, apakah kita masih hidup sampai saat ini? Bayangkan nak, jika tidak ada ibunda kita, apakah kita masih bisa bertahan sampai saat ini? Pandang wajah lelah ayah dan bunda kita. Ayah kita dulunya sangat kekah, dulunya sangat tampan. Saat ini sudah banyak sekali guratan-guratan kelelahan, guratan-guratan usia di wajah ayah kita. Kita gak pernah tahu apa yang beliau hadapi di luar sana, dihina, dicaci, dimaki. Beliau harus berpanas-panasan, berlelah-lelah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita gak pernah tahu di balik seragam yang kita pakai masih ada cicilan yang belum dibayar. Kita gak pernah tahu keinginan beliau itu begitu kuat, pengen ke Baitullah, pengen berhaji, pengen berumrah. Tetapi diurungkan niat beliau. Untuk apa? Untuk biaya kita, untuk pendidikan kita, mikirin nanti biaya kuliah kita. Itu ibunda kita nak, yang sewaktu muda punya cita-cita yang tinggi, punya karir yang baik, semuanya ditinggalkan. Untuk siapa? Untuk kita, agar bisa mendampingi kita, agar bisa mengasuh kita dengan kasih sayang, untuk menjamin kita mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang terbaik. Ingat itu nak, kita bukan siapa-siapa tanpa mereka. Bapak ibu guru kita nak, kita pandang wajah mulia beliau. Beliau punya keluarga yang harus beliau tinggalkan pagi-pagi. Bayangkan, yang punya balita harus ditinggalkan pagi-pagi. Untuk apa? Untuk mendidik kalian.
pengorbanan ayah bunda kita, para bunda kita, jangan pernah kita sia-siakan. Peluk ayah dan bunda kita, ya. Peluk ayah dan bunda kita, minta doa restu dari ayah dan bunda. Peluk, selagi kita bisa memeluk beliau, selagi beliau masih ada di hadapan kita, karena kita tidak tahu usia itu ada di tangan Allah. Selagi orang tua kita masih ada di hadapan kita, masih ada di dunia, bahagiakan mereka. Kita lelah, tapi kita ingat orang tua kita sedang menunggu kesuksesan kita. Terus berjuang untuk mereka. Ayah dan bunda, peluk putra-putri kita. Peluk putra-putri kita selagi putra-putri kita masih bisa kita peluk. Karena ini hanyalah tentang waktu. Waktu begitu cepat berlalu. Perasaan baru kemarin kita antar putra-putri kita mendaftar di sekolah kita tercinta ini. Kita masih gandeng tangannya, masih imut-imut, masih lucu, masih suka gelayutan sama kita. Tapi sebentar lagi putra-putri kita akan berjuang lebih jauh lagi. Waktu kita bersama mereka semakin singkat. Mungkin nanti kita hanya bisa ketemu, ada yang seminggu sekali, ada yang bahkan 1 bulan sekali ketika kita masuk pesantren. Ketika putra-putri kita mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya, berkuliah di luar kota. Bisa jadi kita ketemunya hanya setahun sekali. Ayah bunda dan ananda semua, manfaatkan momen kebersamaan kita yang mungkin hanya sebentar. Jangan pernah ada terbelisik kata yang bisa menorehkan luka di antara kita. Bangun kenangan indah di antara kita, sehingga kita nanti akan saling mengenang satu sama lain dalam kebahagiaan. Dan semoga kelak kita bukan hanya dikumpulkan di dunia, tetapi juga di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan putra-putri kita agar putra-putri kita bisa menjadi anak yang solih dan solihah, bisa menjadi anak yang sukses, mulia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikut, next, ya, untuk menutup perjumpaan kita, mohon izin kita melihat kembali perjuangan ayah dan bunda kita. Seorang ayah rela mengorbankan tubuh beliau, mengangkat beban yang luar biasa. Padahal beliau kesakitan untuk putra-putrinya, untuk kesuksesan putra-putrinya. Tanpa kenal lelah, ayah kita bekerja siang dan malam, berjuang siang dan malam untuk kita, untuk kesuksesan kita. Tangan beliau pecah, peluh bercucuran, tubuh berdarah-darah, tidak dihiraukan. Untuk siapa nak? Untuk kebahagiaan
orang tua kita. Sesi doanya. Baik, untuk menutup perjumpaan kita, sejenak kita bermuhasabah bersama. Boleh teman-teman dan ayah bunda ambil posisi yang paling nyaman. Jika ingin berpelukan silakan. Jika ingin saling berpegangan tangan silakan. Kita bermunajat kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau masih mengizinkan kami bersama dan saling memeluk. Terima kasih ya Rabb atas semua kesempatan indah yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan kami. Duhai anakku, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Duhai anakku, terima kasih telah menjadi kebahagiaan dalam hidupku. Maafkan aku jika selama ini aku pernah menorehkan luka dalam hatimu. Maafkan aku jika selama ini kita kurang waktu bersama. Aku berjanji akan senantiasa menyertai perjuanganmu. Ya Rabb, izinkan hamba tetap hidup, izinkan hamba tetap sehat, izinkan hamba tetap bisa mendampingi putra-putri hamba ya Rabb. Jangan cabut nyawa hamba. Jangan cabut nyawa hamba, karena hamba tidak sanggup melihat dirinya berjuang sendirian. Ya Rabb, tolong kukuhkanlah rasa cinta kasih sayang di antara kami ya Rabb. Duhai ayah bunda, terima kasih atas semua kasih sayang yang sudah diberikan. Terima kasih atas semua pengorbanan yang sudah ayah bunda berikan. Aku berjanji mulai hari ini dan seterusnya aku akan menjadi anak yang baik. Aku berjanji mulai hari ini dan seterusnya aku akan terus berjuang untuk membuatmu bahagia. Aku akan terus berjuang untuk membuatmu bangga. Ya Rabb, tolong berilah umur panjang untuk ayah dan bunda kami ya Rabb. Izinkan kami membahagiakannya ya Allah. Izinkan kami membuat beliau bangga. Izinkan kami bisa menggenggam tangan mulia beliau ke Baitullah. Ya Allah, berilah kesehatan untuk orang tua kami. Ampuni kami yang selama ini sudah menyusahkan ayah dan bunda kami. Ampuni kami yang kata-kata kami sering menghujam hati beliau. Ampuni kami ya Rabb atas semua kedurhakaan kami, kata-kata kami yang kasar. Ampuni kami ya Rabb. Tolong mudahkanlah kami untuk berjuang membuat ayah dan ibu kami bahagia. Ya Rabb, izinkan kami berbakti di masa tua mereka.
Izinkan kami bisa menuntun langkah lelah mereka. Izinkan kami ya Allah untuk bisa bersama, terus bersama, melihat orang tua kami bahagia adalah tujuan kami, cita-cita kami. Ya Allah, jika ada kata-kata kami yang menyakiti hati orang tua kami, ampuni ya Allah. Jika ada sikap kami yang membuat beliau menangis, yang membuat beliau merasa sedih, ampuni ya Rabb. Jangan jadikan itu sebagai penghalang, menjadi penghalang rahmat-Mu hadir dalam kehidupan kami. Jangan jadikan itu menjadi azab bagi kami ya Rabb. Izinkan kami menjadi anak yang berbakti mulai hari ini dan seterusnya ya Rabb. Kami akan terus berjuang dan hamba mohon Engkau menyertai setiap langkah kami. Peluk ayah dan bunda kita nak. Selagi ayah dan bunda kita masih ada, kita tidak tahu sampai kapan ayah dan bunda kita membersamai kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu sampai kapan kita merasakan hangat pelukan beliau. Kita tidak tahu sampai kapan kita merasakan kasih sayang beliau. Peluk erat. Jangan biarkan satu hari terlewat tanpa kita mencium tangan orang tua kita. Jangan biarkan satu hari terlewat tanpa kita memeluk ayah dan ibu kita. Peluk erat. Doa orang tua akan selalu menyertai kita, menyertai perjuangan kita. Tidak akan ada satu hal yang berat jika doa ibu, ridho orang tua sudah bersama kita. Tumpahkan semua air mata kita. Air mata kita adalah air mata permohonan, air mata taubat. Tumpahkan semua rasa itu. Peluk erat. Peluk erat ibu kita. Katakan, aku mencintaimu ibu. Aku mencintaimu ayah. Aku sangat mencintaimu. Maafkan semua kesalahanku. Maafkan semua perilakuku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, duhai ayah. Aku mencintaimu, duhai ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah 1 jam bersama. Semoga kebersamaan kita hari ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Bisa kembali menyusun puzzle-puzzle kasih sayang kita yang mungkin sebelumnya sudah pernah terkoyak. Mulai hari ini dan seterusnya, semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Kita bisa menjadi pejuang-pejuang tangguh, insya Allah. Dan kita akan mempersembahkan kesuksesan yang terbaik untuk ayah dan ibu kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Akhirul kalam,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala salah dan khilaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, banyak sekali tadi disampaikan terkait dengan harus bagaimana kita ke depan. Dan mudah-mudahan aku sekalian semua, kita semua, kami semua yakin bahwa kalian telah akan menjadi orang yang sukses. Amin.